Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elpa Nopitasari, saya dari kelas KPI semester 7B. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan salah satu materi kami dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Dan yang ingin saya bahas pada kesempatan ini mengenai pesan bisnis. Untuk lebih jelasnya, perhatikan slide berikut ini. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan materi kami dari mata kuliah Komunikasi Bisnis mengenai pesan bisnis dari KPI semester 7B. Pesan bisnis merupakan salah satu pesan atau surat yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan bisnis, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dari pengirim kepada penerima. Bisa perorangan maupun organisasi. Di dalam komunikasi bisnis, adanya pesan bisnis dianggap penting demi dapat mencapai tujuan bisnis maupun harapan yang ingin dicapai. Tanpa adanya pesan bisnis, maka informasi-informasi yang seharusnya disampaikan tidak tersampaikan. Berikut ini contoh pesan bisnis dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, surat penawaran kerjasama. Kedua, email penawaran produk. Ketiga, laporan perusahaan. Keempat, pertemuan atau pidato. Dan yang terakhir, telemarketing. Lanjut, berikut ini mengenai langkah-langkah menulis pesan bisnis. Pertama, perencanaan pesan. Perencanaan pesan merupakan tahap pertama yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan pesan bisnis. Pada fase perencanaan, perlulah memperhatikan beberapa hal mendasar dari saat pesan yang meliputi: pertama, menentukan tujuan. Dalam menyampaikan pesan bisnis, setiap individu memiliki tujuan yang berbeda. Pesan bisnis sangat berperan dalam menciptakan citra perusahaan. Oleh karena itu, tujuan yang disampaikan harus jelas, terukur serta tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Penentuan tujuan dilakukan untuk fokus terhadap isi, menanggapi audiens, serta untuk menetapkan saluran dan media. Selanjutnya, analisis audiens. Berikut adalah hal-hal yang perlu Anda perhatikan untuk melakukan analisis terhadap audiens. 1. Mengembangkan profil audiens. 2. Mengenali penerima primer. 3. Menetapkan jumlah dan komposisi audiens. 4. Mengukur tingkat pemahaman audiens. 5. Memperkirakan reaksi penerima. 6. Memenuhi kebutuhan informasi audiens. Dan yang terakhir, memuaskan kebutuhan emosional dan praktis audiens. Lanjut, penentuan ide pokok. Setiap pesan bisnis akan bermuara pada satu ide pokok. Ide pokok merupakan sesuatu yang menjadi pokok bahasan utama dalam menyampaikan pesan bisnis. D. Pemilihan saluran dan media. Pemilihan saluran dan media sebaiknya disesuaikan dengan sifat pesan, tingkat kerahasiaan, biaya pengiriman, formalitas, dan harapan penerima. Saluran komunikasi terdiri dari komunikasi lisan dan tertulis, dan masing-masing memiliki beberapa jenis media. Lanjut, pengorganisasian pesan. Tujuan pesan bisnis adalah pemahaman penerima. Oleh sebab itu, untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi penyusunan, perlulah pengorganisasian pesan dengan baik. Mengorganisasikan pesan dengan baik dapat dilakukan melalui langkah berikut ini. 1. Mengelompokkan ide dan disajikan secara logis atau dibuat outline-nya. 2. Subjek dan tujuan jelas.
3. Mencangkup semua informasi yang penting. Dan 4. Terdapat relevansi antara informasi dengan subjek dan tujuan. Terakhir, revisi pesan. Penyusunan pesan bisnis merupakan proses yang hati-hati dan teliti, sehingga pesan yang telah selesai harus bisa ditambah, ulang, dan diperbaiki lagi untuk menjamin bahwa pesan bisnis tersebut tidak terdapat kekurangan, kelebihan, atau kesalahan. Revisi pesan bisnis dapat dimulai dengan secara cepat pada isi, organisasi dan format penulisannya, lalu dilanjutkan dengan menulis ulang pesan agar kalimat pesan efektif. Jika dirasa sudah efektif, maka dapat diproduksi dan didesain agar lebih menarik lagi. Itulah tadi pembahasan saya mengenai pesan bisnis. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.